Nama saya Rizky Akbar Siregar. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini akan membahas tentang hidup dalam warisan pembantaian massal tahun 1966 sampai 1968. Berikut penjelasannya. Tahun 1966 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi masyarakat Indonesia karena terjadi pembantaian sangat besar sampai menewaskan hampir jutaan jiwa. Maka dari itu banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bagaimana faktor sejarah awalnya terjadi pembantaian massal tersebut. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber dari berbagai fakultas dan berbagai jurusan yang ada di sini. Berikut cuplikannya. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara nih kan, prodi sejarah. Mau nanya nih bang, tahu nggak sih itu bang, setelah peristiwa G30 SPK itu ada peristiwa pembantaian massal? Kurang tahu sih, tahunnya yang pas di kejadian tahun G30 SPK itu aja. Kalau setelahnya kurang tahu. Jadi kenapa banyak mahasiswa sekarang itu yang belum tahu peristiwa tersebut gitu? Kayak disembunyikan gitu nggak sih? Ya mungkin disembunyikan. Kedua juga nggak pernah diajarkan di sekolah dan di internet juga kurang ada mungkin ya, makanya nggak tahu. Oke, makasih ya bang. Abang dari apa? Fakultas jurusan apa? Jurusan ekonomi dari Universitas Sumatera Utara. Oke, makasih banyak ya bang. Sama. Oke guys, jadi di sini tuh ada dua orang mahasiswi. Mau kita tanya-tanya ini, kira-kira mereka tahu nggak ya kalau setelah peristiwa G30 SPK itu ada peristiwa pembantaian massal? Oke, kalau boleh tahu, kakak dari jurusan apa ya? Saya dari jurusan akuntansi prodi perbankan syariah. Kalau kakak yang satu lagi? Saya dari jurusan teknik mesin. Oke, saya mau tanya-tanya nih kak, kira-kira kakak berdua nih tahu nggak kalau setelah peristiwa G30 SPK ini ada peristiwa pembantaian massal? Kalau secara sempurna nggak tahu sih, tapi sekilas pernah dengar gitu. Kalau kakak? Sama juga. Banyak yang belum tahu ya. Jadi kira-kira nih kak, kenapa kalau banyak mahasiswa yang belum tahu gitu, atau apa kendalanya sampai mereka banyak nggak tahu peristiwa bersejarah tersebut? Ya mungkin karena satu pelajaran sejarah itu mungkin kurang diminati ya. Entah mungkin karena gurunya yang terlalu kaku atau apa, nggak tahu juga sih. Terus kurangnya membaca gitu sih. Kira-kira kalau menurut kakak? Oh mungkin nggak terlalu minat sama sejarah mungkin. Berarti ini kayak fakta sejarah yang disembunyiin nggak sih kak menurut kakak? Bisa jadi juga sih, karena mungkin kurangnya juga sumber daya manusia yang mengungkapkan sejarah itu. Oke, terima kasih banyak ya kak. Setelah saya mewawancarai beberapa orang mahasiswa, ternyata masih banyak tuh yang belum mengetahui tentang peristiwa bersejarah tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahui tentang sejarah ini, saya mengundang salah satu narasumber dari prodi Sejarah Peradaban Islam, atau ya termasuk prodi saya sendiri, untuk menyanyikan sejarah ini dalam pandangan beliau sebagai mahasiswa sejarah. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Atriuni sebagai narasumber saya untuk wawancara kali ini. Mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu, juga ada yang belum tahu ya. Mungkin ini saya perkenalkan lagi. Nama Kak ini Kak Atriuni Ginting, mahasiswa sejarah dari prodi Sejarah Peradaban Islam dari semester atas saya nih. Di sini tuh Kakak ini sebagai narasumber untuk wawancara kali ini kan. Spoiler dikit lah tentang chat yang tadi malam udah Iya, nggak apa-apa. Udah dihubungi kakak dan menyempatkan hadir di hari yang panas kayak gini. Mungkin teman-teman ini udah penasaran nih tentang pembahasan saya kali ini. Baiklah, judul pembahasan saya kali ini tuh sejarah yang disembunyikan tahun 1966 sampai 1968. Itu
peristiwa itu setelah peristiwa G30 SPKI ya yang tahun 1965 yang sekarang itu udah banyak masyarakat Indonesia itu udah kayaknya udah tahu semua lah ya. Viral ya. Udah viral. Kalau bahas PKI. Lanjut langsung aja nih ya Kak tentang pembahasannya. Kakak tahu nggak sih peristiwa pembantaian massal itu tahun 1966 sampai 1968? 1966 sampai 1968 ya. Nah mungkin Bismillahirrahmanirrahim, salam kenal, bukan salam kenal ya, tapi ditanda kenal. Salam buat semua teman-teman yang mana hari ini kakak berterima kasih juga kepada kamu yang udah mengizinkan kakak untuk speak up sebagai narasumber ya kan. Dan mudah-mudahan nanti apa yang kakak sampaikan kalau ada yang salah mohon diluruskan untuk teman-teman semua. Tapi apapun yang kita sampaikan di sini adalah hasil dari kita belajar gitu. Nah, kalau mungkin yang kakak pahami dari peristiwa 1965, 1966 ya? Iya, 1965. Nah, dari peristiwa itu ini salah satu jalan ya, jalan masa Orde Lama menuju Orde Baru gitu ya kan? Karena memang sebelum 1966 pada saat itu kita tentu memahami dulu sebelum adanya 1966 ini pasti ada rentetan yang mengikutinya, rentetan sejarah sebelumnya gitu ya. Namun yang kakak pahami dari periode pembahasan kamu ini gitu, nah ini adalah salah satu periode yang sangat kompleks setelah kakak spoiler karena kamu tanya juga tadi malam gitu ya. Nah di samping maraknya topik tentang PKI, komunis, juga ternyata seperti yang kamu bilang ada peristiwa massal yang mengikuti pada saat itu ya. Setelah pembantaian itu G30 SPKI itu. Nah, dan itu memang kalau kakak lihat ternyata pada saat 1966 ini sampai 1968 ini tidak terlepas dari kalau kakak lihat ya tokoh besarnya itu adalah Pak Soekarno dan Pak Soeharto gitu ya. Bahkan ketika Pak Soeharto itu naik ketika 1970-an, ternyata Pak Soeharto sudah punya pergerakan bersama Pak Soekarno sejak tahun 1950 gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa mungkin ada sesuatu hal yang sangat kompleks di masa-masa ini gitu, termasuk mungkin nanti tentang apa itu pengkhianatan PKI, baik itu pembantaian, genosida, bahkan tentang pemerintahan, bagaimana kalau kita pasti dengar naiknya Pak Soeharto itu karena kudetanya sendiri gitu ya. Mungkin itu hal-hal yang kompleks yang kakak pahami dari pembahasan kamu ini gitu. Iya itu. Jadi kan Kak dari pembahasan itu, terus kenapa itu masih banyak mahasiswa gitu Kak yang belum mengetahui peristiwa sejarah tersebut gitu Kak? Padahal kan itu sangat menarik juga untuk dipelajari gitu Kak. Cuman yang kita kenal selama ini PKI ya, yang hype banget ya. Nah, sampai di film-filmkan itu iya, aja. Itu aja ya. Nah, ternyata tadi kakak jumpa nih buku di perpustakaan kita ya, Indonesia Revolusi, tulisan Anthony Reid. Bahkan mungkin di beberapa buku yang lain serupa isinya juga, mungkin tadi seperti yang kamu baca ya, sama ya isinya, bahwa memang banyak mahasiswa yang tidak paham tentang isi dari masa yang kamu bahas ini. Kenapa gitu? Ada satu yang menarik yang kakak bahas di sini, yang kakak baca gitu ya, bahwa memang pada masa 1965 itu, setelah Pak Soeharto juga banyak beraktivitas ya, aktivitas politik Pak Soeharto itu kan banyak ya. Di saat 1950 beliau juga membangun relasi militer membangun relasi dengan Amerika Serikat. Nah, kenapa peristiwa ini tidak banyak dikenal atau didengar atau diketahui oleh mungkin para pelajar atau masyarakat? Ternyata kita harus paham dulu. Kakak belajar dari salah satu sejarawan, beliau mengatakan bahwa kepenulisan sejarah itu mengikuti siapa yang memimpin di daerah itu sendiri gitu. Misalnya Indonesia, penulisan sejarah Indonesia masa Orde Baru
kepenulisannya diikuti atau selaras dengan siapa pemimpin masa Orde Baru. Nah, kita lihat masa Pak Soeharto ini kan Orde Lama ya. Iya. Orde Lama ke Orde Baru. Jadi ternyata Anthony Reid menuliskan bahwa sejarah Indonesia itu pada masa 1965 sampai 1966 itu memang banyak yang tidak diangkat gitu, banyak yang diabaikan. Dan pada saat itu karena komunisme itu, PKI itu sudah high duluan, dan Pak Harto menekankan bahwa dari salah satu tokoh sejarahnya, Pak Harto menekankan bahwa pengkhianatan komunis dan peran militer sebagai penyelamat bangsa itulah yang harus ditekankan pada cerita sejarah di masa itu gitu. Makanya mungkin ya kan kita melihat kekerasan genosida, kemudian Berarti di sini itu peran militer itu yang paling. Iya, peran militer, kemudian gerakan genosida dan gerakan-gerakan yang lain, bahkan pembantaian yang lain ternyata di Aceh juga ya kan, Bu? Iya, sampai Di Aceh juga. empat kali empat periode sampai di sini. Nah, nggak banyak diungkap mungkin Iya. karena mungkin ini penekanan dari apa yang dilakukan oleh kebijakan ya, mungkin kebijakan sejarah, penulisan sejarah pada masa itu, informasi. Karena kita bilang gitu, salah satu informasi penting juga sejarah itu, informasi sejarah yang mungkin ya teman-teman semua harus tahu, informasi sejarah yang tersebar di media itu mengikut pada siapa hari ini pemerintahan yang sedang menjalankan otoritasnya gitu, menjalankan haknya. Jadi mau kita bilang kenapa tidak terungkap, ya kita lihat siapa yang memimpin daerah atau negara pada saat itu. Berarti dari 1966 itu peran Pak Soekarno itu berarti udah lebih sedikit ya, lebih kecil ya. daripada Soeharto Iya ya. benar. Udah gitu nih Kak, dilihat dari isu yang udah saya baca nih, bahwa gerakan atau pembantaian ini itu diorganisir oleh TNI yang mengambil atau menanti sebuah peristiwa yang menjadikan dalih gitu, untuk mengkambing hitamkan PKI dan menggulingkan Soekarno melalui kudeta militer gitu Kak. Iya. Kalau pandangan Kakak tuh ya sebagai mahasiswa sejarah, apa kira-kira isu ini bisa kita benarkan gitu? Nah, kalau kita bilang membenarkan, karena kamu tanya kakak secara pribadi ya kan? Iya. Nah, jadi kalau kakak bilang bisa dibenarkan karena kita lihat dari fakta sejarahnya. Nah, kenapa kakak bilang begitu? Satu lagi alasan kenapa kakak bisa membenarkan tersebut, karena satu kalimat yang mendefinisikan kondisi itu adalah hasil dari Indonesia berdemokrasi. Nah, maksudnya di sini apa? Kita harus sama-sama paham maksudnya. Hasil dari Indonesia berdemokrasi adalah memang ternyata ya, setelah kakak juga belajar bersama beberapa guru, menelisik beberapa fakta, ternyata memang pada masa Orde Baru itu Pak Harto itu menjadikan TNI ya, tokoh-tokoh TNI, tokoh-tokoh besar itu sebagai alat politiknya gitu. Oh, TNI pada masa itu sebagai alat bagi dia. Jadi para militernya itu ya, karena beliau juga punya relasi dengan militer Amerika bahkan. Nah, jadi beliau menggunakan itu sebagai alat politiknya untuk mengkudeta Pak Soekarno pada saat itu. Jadi prosesi atau fakta kudeta itu memang kalau kakak lihat sendiri, karena kamu tanya sama kakak ya kan, kakak bisa membenarkan hal tersebut dilihat dari faktanya. Cuman mungkin pasti banyak orang yang berbeda pendapat terkait hal ini, tapi yang dari kita lihat mungkin demikian gitu. Itu sih. Juga kira-kira itu ada 500 juta masyarakat gitu Kak yang yang Indonesia itu dibunuh, sementara sekitar 1 juta lagi itu ditahan tanpa proses peradilan gitu. Genosida itu ya. Nah, kekerasan itu tuh kayak udah menghancurkan basis sosial pemerintahan Soekarno dan membuat jalan bagi rezim militer di bawah kepemimpinan Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru gitu. Nah, iya benar. Jadi kalau kakak tadi baca buku ini, di buku itu disampaikan bahwa kita melihat ketika masa 1966 ini ya kan. 1966 ini menjadi 1966 itu kita lihat dari perjuangan militer itu yang dilancarkan oleh Pak Soeharto itu menjadi sebagai awalnya ya, kalau dicatatkan oleh Anthony Reid,
itu sebagai perlawanan terhadap musuh. Nah, musuh yang mana dulu ini kan kita nggak tahu ya kan. Iya. Nah, ternyata kalau lagi-lagi kita baca musuh yang mana, akhirnya yang tadinya melawan musuh dari luar, mungkin Jadi entah musuh. itu Belanda kah atau yang luar, Jadi musuh akhirnya dalam. orang dalam kita gitu, masyarakat atau pribumi kita yang terkena dampaknya gitu kan, bahkan banyaknya genosida terjadi ya kan. Nah, mungkin itu kalau kita lihat dari kenapa buat sebegitu banyaknya gitu. Jadi karena itulah jutaan penyintas dan keluarga mereka itu kehilangan hak sipil, sementara Indonesia itu kembali ke orientasi pro dunia barat. Ya, Gitu. pro dunia barat. Jadi pers Indonesia pun berubah dari itu jadi udah berubah selama-lamanya. Ya, dan kita bisa lihat juga ya, ternyata ya mungkin nanti bisa kita cari ya kan faktanya. Ternyata tadi dirimu bilang ada bilang pro barat ya kan. Pro barat, Dan ternyata sebelum Pak Harto naik sekitar 1971 ya, ada yang bilang 1960. 1969 juga ada 1973. Nah, ada yang bilang saat itu ternyata di majalah Time di Amerika gitu ya tercatat bahwa Pak Soeharto itu terbit di majalah Time ini gitu tentang Pak Soeharto pada tahun 1966, dan majalah Time itu memberitakan bahwa adanya pergantian kepemimpinan yang dilakukan oleh beliau gitu. Jadi karena beliau juga mungkin sudah terkenal ya di sana, membangun relasi dengan orang-orang di Amerika, dan ya tidak bisa kita pungkiri memang pergerakan Barat itu semakin kuat, baik itu dari segi militer, baik itu dari yang lain juga. Mungkin pada masa Pak Soeharto itu semakin gencar. Jadi begini tuh Kak, kan pemecahan masalah yang terjadi 1965 sampai 1996 itu dilakukan secara terorganisir, Ya, organisir. dan terstruktur oleh tentara yang memprovokasi penduduk dengan sentimen agama dan etnis gitu Kak. Artinya kalau bisa dibilang dalam kasus ini tuh agama masih poin empuk dalam mempropagandakan suatu kesatuan. Iya, insya Allah. Perlu kita pahami juga, kan sejarah itu bisa berulang ya. Kita tahu, sama-sama tahu itu. Jangankan pada saat itu, sekarang aja agama menjadi poin empuk untuk baik itu untuk sentimen yang lain lah kita bilang. Kalau udah bahas agama pasti sensitif ya kan. Nah, tadi pertanyaannya gimana agama ya? Iya, agama itu menjadi poin yang paling empuk gitu dalam mempropagandakan suatu kesatuan gitu kan. Iya benar, bahwa agama itu menjadi poin empuk karena memang kayak mana ya kita bilang, Indonesia menjadi salah satu negeri yang punya umat Islam terbanyak. Dan pada saat itu kita juga masa Orde Lama dan Orde Baru tidak terlepas dari politik Islam. Nah, walaupun kita bilang demikian, memang sentimen-sentimen terhadap agama ini tetap kan pembantaian massal yang terjadi 1965 sampai 1966 itu kan dilakukan secara terorganisir dan terstruktur oleh tentara yang memprovokasi penduduk atau sentimen agama dan etnis. Iya. Artinya kalau bisa dibilang dalam kasus ini tuh agama masih menjadi poin empuk dalam mempropagandakan suatu kesatuan. Iya. Menurut kakak itu gimana? Nah, kalau menurut kakak sendiri ya kan, bicara soal agama mungkin ini adalah hal-hal yang sensitif gitu ya. Bahkan sampai hari ini agama itu menjadi Agama topik itu sensitif banget ya. Nah, kalau kakak melihat agama sebagai sentimen ya dipergunakan sebagai alat, itu mungkin sampai hari ini kalau kita perhatikan, baik itu Orde Lama, Orde Baru, bahkan era reformasi sekalipun, agama memang akan tetap menjadi salah satu jalan untuk membangkitkan masyarakat gitu. Baik itu membangkitkan kemarahannya, baik itu membangkitkan semangat juangnya, baik itu membangkitkan semangat semangat keberagamannya, kesatuannya. Agama akan bisa, satu sisi bisa untuk dipakai menjadi sesuatu yang mungkin positif kita bilang kalau dari keberagaman. Tapi di sisi lain karena kita lihat juga faktanya hari ini agama menjadi sesuatu yang sensitif. Dan jadi sesuatu yang kalau ngomong agama bahkan udah dilarang ya kan. Iya, kamu soal agama. kamu nggak
usah senggol agama, nggak usah bawa agama gitu. Jadi kalau ditanya respon kakak, bagaimana respon kita ketika agama itu dijadikan sebagai alat ya? Alat ya. Sebagai alat, ada dua sisi. Kalau itu dijadikan sebagai alat untuk memecah belah, tentu ini adalah sesuatu yang salah, gitu ya, tidak tepat. Tapi kalau memang agama itu digunakan sebagai alat untuk persatuan, kenapa tidak? Bahkan agama kita sendiri, Islam, mengajarkan yang rahmatan lil alamin, ya kan, untuk mempersatukan seluruh umat, baik itu umat non muslim sekalipun, itu tetap dijaga di dalam Islam dengan rahmatan lil alaminnya. Jadi kalau dibilang agama digunakan sebagai sentimen politik, kita harus melihat politik yang seperti apa. Kalau politiknya ya negatif, ya berarti kita harus melawan kenegatifannya itu. Kita harus meluruskan agama ini tidak bisa digunakan sebagai alat negatifnya. Iya. Tapi kalau untuk persatuan, kenapa tidak, ya kan? Lanjut nih kan Kak, katanya tuh ada keterlibatan Gerwani. Kakak tahu Gerwani nggak? Oh ya, Gerwani. Nah, kakak baru baca karena dikirim ya kan. Gerwani itu ternyata Gerakan Wanita Indonesia ya. Dalam peristiwa G30 SPK itu membuat mereka pada tahun 65 sampai 66 juga mengalami yang namanya kekerasan dan lahirnya stigma-stigma buruk untuk mereka gitu. Bahkan stigma ini masih melekat sampai sekarang gitu Kak. Pertanyaannya itu siapakah Gerwani dan apa ini gitu Kak? Oke. Betulkah mereka berperan dalam pembunuhan jenderal-jenderal tersebut? Nah, tapi Gerwani ini datangnya dari mana? Kakak karena mungkin kekurangan informasi juga ya. Karena kita tidak bisa memungkiri kekurangan informasi. Ada kakak baca Gerwani ini datang dari pemerintahan itu sendiri ya? Iya. Dia itu dari 1954 itu udah namanya itu awalnya Gerwis ya, tiba-tiba silih berjalannya waktu berubah jadi Gerwani gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat dari karakternya sebagai sebuah gerakan yang ditumbuhkan ya, yang dihasilkan dari pemerintahan itu sendiri, kalau ditanya apakah gerakan wanita ini punya peran dalam proses genosida atau peristiwa-peristiwa yang berdarah ketika masa itu, di satu sisi kita melihat kalau memang pada pembentukannya aja udah dari pemerintah, berarti tidak bisa satu sisi ya, di satu sisi tidak bisa kita pungkiri pasti ada perannya gitu, pasti ada perannya. Cuman kakak belum menemukan fakta Gerwani ini apakah mereka punya peran, tapi kakak pernah dengar bahwa memang wanita-wanita, gerakan wanita-wanita pada saat itu, wanita Indonesia itu kalau memang gerakannya itu asasnya seperti apa, dia tumbuh dari mana, datangnya dari saat seperti apa gitu. Lalu kita tanya lagi, apakah memang dia akan berperan di dalam posisi peristiwa-peristiwa tertentu? Bisa jadi ya, bisa jadi pasti berperan gitu. Cuman kakak nggak tahu tentang informasinya. Soalnya ini Gerakan Wanita Indonesia yang organisasi perempuan terbesar Indonesia pada saat itu kan? Ya, mungkin akan ada hubungannya juga dengan gerakan feminisme yang akan tumbuh di Indonesia, kita nggak tahu, nanti coba kita faktai. Tetapi sejauh yang kakak pahami, kalau gerakannya itu memang tumbuh dari pemerintahan pada saat itu, ada tidaknya aktivitasnya untuk bagian dari peristiwa-peristiwa tertentu, biasanya ada. Kita memang faktanya biasanya ada, karena memang tidak terlepas dari ibu itu ya, wanita itu kan perannya besar bagi peradaban ya. Pastilah ada perempuan itu sebagai pembangun peradaban. Iya, membangun peradaban gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ini mungkin ini pertanyaan terakhir saya nih Kak. Sebagai masyarakat Indonesia tuh dari sebagai mahasiswa, kakak sendiri sebagai mahasiswa sejarah nih, apa makna sesungguhnya dari kekerasan massal tahun 1965 bagi kakak gitu? Makna sesungguhnya? Iya, makna kekerasan massal 1965 sampai 1966. Iya. Satu, karena tadi sudah kakak sebut ya. Satu yang mendefinisikan kejadian ini pada tahun 1965 sampai 66 itu adalah hasil dari Indonesia berdemokrasi. Lagi-lagi kakak sebut demikian. Kenapa gitu ya? Karena memang
hasil Indonesia berdemokrasi ini cukup kompleks gitu ya, sangat kompleks dan banyak peristiwa-peristiwa yang di dalamnya itu tidak terduga gitu ya. Di samping kita memahami demokrasi itu sendiri, hari ini kan sudah banyak ya yang berstatement tentang demokrasi ya. Demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat, tapi akhirnya tidak mensejahterakan rakyat, pendidikan juga tidak sejahtera. Bahkan ternyata yang kakak baca hasil Indonesia berdemokrasi itu ketika kejatuhan Orde Baru gitu ya, akhirnya terjadi krisis politik dan krisis ekonomi pada masa itu gitu. Nah, dari perubahan Orde Baru itu udah langsung Indonesia langsung berantakan gitu kan maksudnya? Bukan langsung berantakan, tapi ketika menuju akhirnya akhir Orde Baru 1998 ya. Iya. Nah, pas pelengserannya menuju, Soeharto ya. Iya. Nah, jadi ketika menuju pelengseran Pak Soeharto terjadi krisis ekonomi. Di samping beliau membangun relasi ekonomi dengan pihak luar Amerika gitu. Nah, di akhir abad-abad akhir beliau memimpin itu, rezim beliau itu, dan ketika meninggalnya Ibu Tin, istrinya beliau, Ibu Tin namanya, Ibu Tini gitu ya, terjadi banyak krisis gitu. Jadi kalau kamu tanya kakak sebagai mahasiswa sejarah, juga sebagai kaum milenials yang sudah mulai mencoba belajar, membaca, menelaah, belajar ya, kita sama-sama belajar, kakak akan menyebut ini sebagai hasil dari Indonesia berdemokrasi. Di samping mungkin banyak orang yang berstatement ide demokrasi itu seperti apa, mungkin dia buruk ya, kita bilang buruk, faktanya memang menunjukkan demikian, tapi netizen mungkin jangan menjudge ya, karena memang ini hasil dari analisis kita dalam belajar gitu. Kalau kita bisa bilang buruk, kita bisa memfaktai tersebut gitu dengan fakta-fakta yang demikian. Gitu. Berarti sekarang ini kita tuh bisa disebut hidup dengan warisan peristiwa pembantaian massal ya enggak? Wah, bisa. Ya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya tanya sama kakak. Terima kasih mungkin kak ilmunya. Ya, insya Allah, semoga. Dan semoga bermanfaat mungkin bagi yang nonton, juga buat teman-teman semua. Baiklah, mungkin sudah berakhirnya diskusi kita hari ini. Mungkin dari kakak ada closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Ya. Silakan. Oke, insya Allah luar biasa ya. Yang pertama, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya kan. Yeah. Nah, cuman pesannya yang kakak sampaikan kepada adik-adik semua, teman-teman semua, jangan berhenti belajar dan jangan membatasi diri untuk sesuatu yang luas cakupannya sebagaimana sejarah. Sejarah itu luas, manusia, peluang, dan waktu gitu. Dan semua ini mencakup skup global. Jadi kita jangan terpatok dengan pengetahuan yang hanya di situ-situ aja gitu. Bahkan tentang PKI cuma di situ-situ ya kan. Jadi pesannya adalah jangan berhenti belajar, jangan membatasi diri terhadap sesuatu yang luas cakupannya seperti sejarah. Namun ketika kita belajar juga dengan cara yang luas pikirannya, kita juga harus punya filter. Nah, kita harus punya filter dalam mempelajari sejarah, harus punya filter dalam belajar apapun gitu. Filternya itu apa? Selaku seorang muslim adalah akidah kita untuk memfilteri belajar kita. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak kak ilmunya. Untuk mana tahu teman-teman ada yang salah kata gitu, untuk Kak Atri bisa dijapri langsung ke kakak ya kalau misalnya ada yang nggak enak gitu kan. Iya, mau tahu ada yang kurang gitu, ada yang mau diklarifikasi juga iya. Ya kan? Baiklah, semoga ilmunya bermanfaat ya bagi teman-teman. Amin. Kita tutup ya, kita tutup ya, Kak. Silakan. Oke. Baiklah, berakhirnya diskusi kita hari ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Amin, insyaallah. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.